Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadia Anggreni Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi dan perkantoran. Topik yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Konsep organisasi, 2. Organisasi tata usaha, 3. Struktur organisasi, 4. Pola pembagian kerja, dan 5. Asas kearsipan. Topik yang pertama adalah konsep organisasi. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu organum dan bahasa Yunani yaitu organon, yang berarti alat, anggota, bagian atau badan. Organisasi secara umum adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Topik kedua adalah organisasi tata usaha. Merupakan satu rangkaian kegiatan menghimpun, mengadakan, mengirim, mencatat, mengolah, dan menyimpan berbagai macam keterangan yang dibutuhkan dalam setiap organisasi. Peran tata usaha sangat diperlukan di dalam organisasi kantor, karena tata usaha merupakan bagian penting di organisasi kantor yang dapat menunjang kelancaran dan terwujudnya tujuan dari organisasi kantor. Tata usaha dalam organisasi kantor bertugas mengurus dokumen entitas bisnis seperti membuat skrip, menggunakannya, dan menyimpannya untuk digunakan saat pengambilan informasi di masa mendatang. Topik yang ketiga adalah struktur organisasi, meliputi organisasi pemerintah, swasta, dan startup digital. Organisasi pemerintah bersifat birokrasi dengan kewenangan terpusat. Keputusannya biasanya diambil mengikuti rantai komando, atau keputusan yang diambil oleh bagian organisasi yang lebih rendah harus mendapat persetujuan dari bagian atasnya. Organisasi swasta merupakan organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara. Struktur organisasi pada perusahaan swasta biasanya lebih bervariasi dibandingkan dengan struktur yang ada di pemerintahan. Dalam melakukan kegiatan, bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau nirbala, atau untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa mengharapkan keuntungan. Perusahaan startup menggunakan struktur organisasi startup flat atau datar. Hierarki dan garis wewenang pada struktur ini mempunyai tingkatan yang cenderung sama. CEO mempunyai kedudukan tertinggi dalam perusahaan, sedangkan karyawan lainnya berada pada tingkatan yang sama di bawah CEO. Setiap karyawan atau individu akan mempunyai wewenang untuk membuat keputusan sendiri sesuai dengan kemampuannya. Topik keempat adalah pola pembagian kerja. Menurut Littlefield dan Peterson 1956, pola pembagian kerja dibagi menjadi dua macam rencana, yaitu rencana urutan atau serial plan. Pada pola ini, setiap pekerjaan tata usaha dibagi menjadi unit-unit atau kelompok-kelompok yang lebih kecil secara berurutan, dan setiap unit organisasi ditugaskan kepada seorang juru atau ahli tata usaha. Rencana sejajar atau parallel plan. Pada pola ini, volume pekerjaan yang dibagi-bagi kepada para pegawai yang masing-masing mengerjakannya dari awal sampai selesai. Topik kelima adalah asas kearsipan. Apa yang dimaksud dengan asas sentralisasi? Asas sentralisasi adalah penyelenggaraan atau penanganan arsip yang dilakukan dengan cara dipusatkan pada satu unit yang khusus untuk menangani tentang arsip. Keuntungan asas sentralisasi: 1. Pengawasan akan lebih efektif dan efisien. 2. Hemat biaya, alat maupun sarana lainnya. Kelemahan asas sentralisasi: 1. Jika dalam waktu yang bersamaan tiap unit membutuhkan arsip, akan sulit untuk terpenuhi dalam waktu yang cepat. 2. Prosedur di pusat belum tentu sama dengan yang ada di masing-masing unit. Apa yang dimaksud dengan asas desentralisasi? Asas desentralisasi adalah cara untuk menangani arsip dengan disebarkan ke masing-masing unit yang ada di dalam organisasi.
Keuntungan asas desentralisasi. 1. Tiap unit yang ada di dalam organisasi bebas menerapkan sistem kearsipan yang diinginkan. 2. Pengawasan arsip pada masing-masing unit lebih mudah. Kelemahan asas desentralisasi. 1. Pimpinan unit sedikit kehilangan waktu karena menangani arsip. 2. Tidak dapat menghemat tenaga, alat maupun sarana lain untuk menyimpan arsip. Apa yang dimaksud dengan asas gabungan? Asas gabungan adalah penyelenggaraan kearsipan dengan menggabungkan hal-hal yang baik pada asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Kelebihan asas gabungan. 1. Adanya sistem penyimpanan dan temu balik yang seragam. 2. Menekan seminim mungkin kesalahan berkasan serta dokumen yang hilang. 3. Menekan duplikasi dokumen. 4. Memungkinkan pengadaan dokumen yang terpusat dengan imbas efisiensi biaya yang lebih baik. 5. Memudahkan kontrol gerakan dokumen sesuai dengan jadwal retensi dan pemusnahan. Kelemahan asas gabungan. 1. Karena dokumennya bertautan tidak ditempatkan pada tempat yang sama, akan menyulitkan penggunaan dokumen yang dimaksud. 2. Kurang luas karena keseragaman di seluruh unit belum atau tidak ada. 3. Masalah yang berasal dari asas kombinasi, walaupun dapat diminimalisir apabila pengelolaannya dilakukan secara cermat dan tepat. Sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.